Ya, selamat sore teman-teman millennials and Gen Z. Kembali lagi di program Ngobrol Seru by IDN Times. Eh, saya Irfan Fatur Rahman, reporter IDN Times. Kali ini kita akan ngobrolin tentang bebasnya Setia Novanto dari Lapas Sukamiskin. Setnov ini bebas pada 16 Agustus 2025, sehari sebelum kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kita tahu bahwa Setnov ini dijatuhi hukuman divonis 15 tahun penjara atas kasus korupsi IKTP. Kemudian dia mengajukan PK dan PK itu dikabulkan pada sekitar Juni 2025 dan dieksekusi pada 16 Agustus. PK ini dikabulkan dan akhirnya memangkas vonis Setnov ya dari 15 tahun ke 12 tahun 6 bulan. Selain itu, Setnov juga hak Setnov menduduki jabatan publik juga dipangkas dari tadinya 5 tahun menjadi 2 tahun 6 bulan. Hal ini berlaku setelah ia selesai menjalani masa pidana. Ini cukup menuai perhatian publik dan kali ini kita akan ngobrolin soal itu dengan ex penyidik KPK Mas Praswat. Selamat sore Mas Praswat. Selamat sore Mas Irfan, selamat sore Ya, teman-teman IDN. ya bagaimana Bang kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Gimana Iya. Mas Irfan? Sekarang sibuk apa nih Bang? Ya masih jadi penasehatnya IM 57 Institute. Kemarin terakhir jadi ketua IM 57 Institute. Iya, Terus sekarang terus bareng-bareng lah teman-teman. Terus di Koalisi Masyarakat Sipil iya, kita menyusun agenda-agenda pemberantasan korupsi, program pelatihan, pendidikan, akademi anti korupsi dan lain-lain. Itu iya. Mas Irfan. Oke. Kita mulai mungkin dari saat Mas Praswat ini menjadi penyidik KPK ya Mas. Ya, Ini saat itu siapa nih? Mas sempat menjidiki kasus IKTP ini juga iya. atau bagaimana? Jadi eh, untuk konstruksi kasus IKTP saya kebetulan bukan penyidik yang menanganinya, Ya, Mas Irfan, tapi pada saat proses penangkapan saya dikeluarkan sprint karena pada saat itu memang Pak Setia Novanto memang sempat DPO ya. ya, Lalu kemudian ada, kalau kita ingat ada peristiwa yang bakpao itu, lalu kemudian kita tangkap di Rumah Sakit Permata Hijau. Nah, ya, jadi saya betul-betul ikut dan hadir melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Pak Setia Novanto, dan ya, kita tahu juga mungkin teman-teman sudah paham atau sudah pernah dengar ceritanya, sempat secara ada drama-drama yang yang tabrak mobil, terjadilah masuk proses. rumah sakit ya. Iya, masuk rumah sakit, terus akhirnya saya dengan segala kondisi situasi malam itu, bahkan saya terpaksa harus tidur melintang itu kalau nggak salah di ruangan beliau dirawat karena takutnya ada drama-drama lain juga, dan saat itu pimpinan KPK memerintahkan harus tidak boleh lagi lepas malam ini, harus dibawa pulang ke KPK. Nah, jadi situasi kondisi yang sebegitu dramatisnya yang pernah kami alami itu ketika kemudian melihat hari ini keluar PB, keluar pembebasan bersyarat, terus PK-nya disetujui, ada pemangkasan potongan hukuman. Ini yang membuat apa ya, bahasa ininya, kado yang sangat menyakitkan tentu saja di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Bagaimana mungkin seorang Setia Novanto yang kerugian keuangan negaranya bahkan sampai 2,3 triliun dari 5,9 triliun ya anggaran EKTP, itu tiba-tiba kita bisa melihat yang bersangkutan keluar begitu saja dengan skema-skema pembebasan bersyarat, PK dan lain-lain, dan semacam sedih ya Mas Irfan. Jadi Ya, kami para penyidik-penyidik yang pernah menangkap, melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan itu jadi seperti eh, apalagi yang harus kami lakukan gitu untuk kemudian eh, bisa
bisa memberantas korupsi di negeri ini karena apapun yang sudah kami lakukan bahkan mempertaruhkan keselamatan, nyawa dan lain-lain itu seperti sia-sia ketika kemudian di level eksekusi eh, tiba-tiba ada pemangkasan hukuman, ada pembebasan bersyarat dan lain-lain bahkan eh, hak politiknya juga dikurangi gitu ya. Jadi 2029 mungkin beliau sudah bisa maju lagi ke kancah politik nasional, bahkan mungkin bisa jadi pemimpin Republik Indonesia ini gitu loh. Ini yang Iya, iya, membuat kita jadi seperti paradoks sekali gitu loh dengan iya, gimana harus apa lagi gitu loh, harus dengan cara apa lagi kita memperbaiki Indonesia ini gitu loh. Karena orang-orang yang justru malah masuk dalam klasifikasi koruptor big fish, koruptor kelas iya, kakap, eh, sudah bersiap-siap mengambil ancang-ancang semua di tahun 2029, mungkin bahkan beliau-beliau tersebut itu bisa punya kesempatan untuk jadi pemimpin kita semua. Jadi sudah sampai ke krisis eh, hukum, krisis moral, krisis etika, krisis multidimensional. iya, Harapan kita untuk Indonesia bisa lebih baik itu semakin jauh, Mas Irfan. iya. Gitu. Ya berarti saya yang tertarik tuh soal Mas berarti pernah satu ruangan tidur ya dengan Pak Setnov. Iya, iya betul. Jadi Iya. saya sempat itu eh, menjaga beliau ya, sedang saat itu Berapa kan malam tuh alasannya Mas? dirawat 1 malam. Satu malam. Sampai pagi itu saya, karena malam itu kan kita ke ada insiden kecelakaan itu yang katanya Iya. Bapak dan lain-lain yang sudah diperban segala macam, namun terbukti bahwa itu tidak beralasan dan harus segera dibawa ke rutan KPK Tapi saat itu. luka-lukanya itu benar Mas? Saya tidak masuk ke situ karena ada dokter ID yang kita bawa ya waktu itu ya, ada dokter Ya, KPK juga yang ya, karena kami penyidik tidak masuk ke dalam penelaahan medis. ya. Jadi kita bawa second opinion dari teman-teman dokter KPK dan dokter ID yang saat itu. Dan kalau nggak salah, bahkan dokter yang merawat yang bersangkutan juga kena pasal menghalangi penyidikan ya, Iya, iya, iya. Mas Irfan. Gitu. Iya, iya. Oke. Oke Mas, ini kan akhirnya dapat ya bebas bersyarat ya. Iya, Meskipun dia wajib lapor begitu. Nah, tapi pertanyaannya begini Mas, ke bebas bersyaratnya Setnov ini apakah akibat atau uh, dari putusan PK, MA ya betul, betul. yang mencabut PP nomor 99 ya tahun Iya, 2012. Itu iya. bagaimana penjelasannya Mas? Ya, jadi menurut saya memang pada akhirnya situasinya semacam ada satu gerakan terstruktur untuk menggeser tindak Ya, pidana korupsi menjadi tindak pidana biasa dari ya, masuk klasifikasi extraordinary crime, tindak pidana luar biasa ya berbarengan dengan eh, korupsi, narkotika dan terorisme. Jadi ya, dia tidak mendapatkan kesempatan atau keringanan, eh, remisi dan lain-lain. Jadi tindak pidana biasa sehingga bisa pembebasan bersyarat, bisa remisi, bisa dan segala macam fasilitas-fasilitas keringanan yang ya, ada di rutan. Nah, ini salah satu pukulan keras untuk gerakan pemberantasan korupsi tentu saja. Karena apa? Karena ketika once dia sudah digeser dari extraordinary crime menjadi kejahatan biasa, dari kejahatan klasifikasi kejahatan luar biasanya diturunkan, maka seolah-olah orang-orang yang korupsi eh, bisa kembali normal dan kembali kemudian ya mirisnya itu bahkan bisa mencalonkan diri kembali menjadi pimpinan, menjadi ya, kepala daerah, menjadi mungkin bisa jadi mencalonkan diri menjadi presiden gitu loh Mas ya, Irfan. Jadi hal-hal seperti ini yang membuat kita jadi
Saya pikir tidak perlu terlalu cerdas ya untuk menganalisa bahwa seorang koruptor kemudian bisa mencalonkan diri dan terpilih, lalu ini kan jadi ketakutan-ketakutan kita. Bagaimana kemudian masa depan Indonesia, kan itu pertanyaan besarnya kan. Iya, iya. Mau dibawa kemana arahnya bangsa ini kalau kemudian para koruptor mendapatkan keistimewaan-keistimewaan seperti ini di negara kita. Itu harusnya kalaupun bisa bebas bersyarat itu harusnya si terpidana ini ya Mas jadi justice kolaborator ya Mas ya. Tapi karena Iya, ini dicabut jadinya bisa gitu dia keluarnya. iya, justru malah dulu kan ada syaratnya kan, ada justice collaborator, dia dia kooperatif, dia membuka perkara korupsi yang lebih besar, maka kemudian negara wajib untuk menghargai ya, quote and Iya, quote, upaya yang bersangkutan setelah dinyatakan bersalah, tapi dia ada upaya untuk ikut bergabung bersama-sama untuk membongkar korupsi yang lebih besar. Nah itu clear kita iya. di tahapan itu clear bahwa dia kemudian berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, dikurangi hukuman, itu clear lah. Tapi kalau misalnya dia pelaku utama, pelaku kelas kakap apalagi ya kasusnya, kasus perkaranya big fish corruption, ini yang membuat kita sangat-sangat menyedihkan kenyataan hari ini gitu. Bagaimana kemudian kita, yang harus kita garis bawahi kan, pemberantasan korupsi kan tidak bisa kita selesaikan melalui pidato yang berapi-api atau dogmatis janji-janji eh, basmi koruptor segala macam dan lain-lain, tapi harus dilaksanakan dengan kondisi-kondisi konkret di rutan yang harus tidak boleh diistimewakan, PB yang harus tidak boleh dikeluarkan dengan seringan itu, lalu kemudian putusan-putusan PK ataupun putusan MA yang cenderung meringankan bagi para koruptor, ini yang membuat kita semakin berat langkahnya, Mas Irfan. Oke. Gitu. Dari putusan MA itu kan ini ya Mas, akhirnya sidang TPP di Jenpas itu digelar dan memutuskan bahwa Setnov bisa nih dibebaskan, intinya kayak gitu dengan Iya, pertimbangan yakni berkelakuan baik, kemudian aktif ikut pembinaan, kemudian menunjukkan penurunan risiko dari mungkin tindak pidana korupsi yang dilakukan. Nah, melihat poin-poin ini, pertimbangan ini bagaimana Mas melihatnya? saya pikir itu kan pertimbangan-pertimbangan yang formalistik saja ya, Mas Ya, Irfan. Jadi berkelakuan baik itu petataran dan benchmarknya kan sangat subjektif. ya, Eh, Lagi pula kan kalau kita melihat narapidana-narapidana korupsi kan rata-rata memang sudah berumur dan berasal dari kalangan yang well educated ya. Jadi tidak mungkin dia melakukan perkelahian misalnya atau melakukan kerusakan di dalam dalam karena sudah umurnya juga sudah rata-rata sudah cukup berumur dan juga memang berasal dari kalangan yang berpendidikan, pejabat gitu. Jadi saya pikir itu jadi satu hal yang formalistik, seolah-olah memenuhi syarat, padahal sebenarnya ya memang memang sudah didesain sedemikian rupa agar mereka para tahanan koruptor bisa mendapatkan PB. Ini yang menghias hari kemerdekaan kita di ke-80 ini menjadi sangat menyakitkan bagi teman-teman koalisi masyarakat sipil yang konsisten di gerakan anti pemberantasan korupsi. ya. Ini apa sih Mas? Mungkin aksesnya ke depan ketika banyak sekali uh, mungkin upaya-upaya hukum yang akhirnya juga apa ya ditumpulkan begitu Mas. Ya, Karena ekses. sebelum peristiwa ini juga kan ada amnesti ya Ya, terhadap Hasto Kristianto. Nah ini iya, juga kan menjadi sorotan publik juga. Ini bagaimana Mas menurut Mas untuk kedepannya? ya. Bagaimana nasib penanganan apa penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia? Konsekuensi logisnya adalah hilangnya deterrence effect, Mas Irfan. Jadi efek jera itu akan hilang karena orang jadi tidak khawatir dan tidak takut lagi melakukan perbuatan korupsi karena kalau ketangkep
Dia bisa ajuin PK, dia bisa minta PB, dia bisa minta remisi, peringanan ini itu dan lain-lain, didiskon dan jadi orang-orang ya sudah kalau misalnya kita melakukan korupsi ya kita lakukan saja. Nanti kalau ketangkep nanti kita urus di pengadilan, kita urus di rutan dan lain-lain. Nah, ini hal-hal seperti ini yang membuat kita menghilangnya efek jera dari para pelaku korupsi ini sangat-sangat berbahaya. Artinya hilang rasa takut mereka untuk melakukan perbuatan korupsi. Bisa bayangin kalau orang sudah hilang rasa takutnya untuk melakukan tindak pidana, ya maka akan menjamur dan merajalela, makin merajalela lah perbuatan korupsi di Indonesia. Nah, ini adalah masa depan kita gitu loh. Kalau kita biarkan seperti ini, maka masa depannya Indonesia akan merajalela perbuatan-perbuatan korupsi di Indonesia. Nah, itu adalah konsekuensi logis gitu loh Mas Irfan. Bukan kemudian kita apa seperti Indonesia gelap dan lain bukan, tapi konsekuensi logis hari ini adalah besok. Jadi besok itu akan terjadi akibat dari hari ini gitu. Jadi kalau hari ini kita permisif, oke-oke saja. Besok teman-teman koruptor misalnya yang sudah keluar dari tahanan bisa lenggang kangkung, bisa daftar pimpinan negara, bisa daftar pimpinan daerah dan lain-lain ya. Ya pada akhirnya semua orang akan berpikir bahwa oke, aman dong, santai-santai aja Oke, ini kan gitu. juga akhirnya bertabrakan dengan statement Pak Presiden Prabowo ya, Ya, terkait dengan komitmennya untuk memberantas koruptor gitu di Indonesia dan iya, iya, mengatasi kebocoran anggaran negara. Nah, ini juga disampaikan juga Pak Presiden dalam pidato kenegaraannya kemarin di MPR. Nah, ini bagaimana iya. Mas melihatnya? Apakah memang Presiden Prabowo ini hanya sebatas di bibir saja begitu untuk memberantas korupsi ini? Ya, saya pikir kalau kita putus asa tidak boleh juga. Jadi kita harus tetap optimis. Tapi yang tetap harus kita dorong adalah Bapak Presiden, Presiden Prabowo selaku Panglima tertinggi pemberantasan korupsi. Ingat ya, Panglima tertinggi pemberantasan korupsi di Indonesia itu bukan KPK, bukan kejaksaan, bukan polisi. Tapi Presiden. Itu sumpah jabatannya. Nah, jadi Presiden harus menggunakan segenap kekuatan dan segenap resource sumber daya yang ada di seluruh Indonesia, seluruh lembaga negara, untuk menciptakan kondisi yang menyakitkan bagi para koruptor, bukan justru malah menyakitkan bagi kita rasa keadilan masyarakat yang tersakiti gitu, yang ngelihat koruptor bisa lenggang kangkung, bisa bebasan bersyarat, bisa santai-santai. Justru kalau misalnya ada PP atau ada peraturan atau ada undang-undang yang kemudian bisa menghilangkan rasa efek jera dari para koruptor, itu harus dirubah dan itu adalah tindakan-tindakan yang strategis yang harus dilakukan oleh presiden. Tentu saja presiden tidak perlu misalnya gabung bersama saya masuk sprindik penangkapan, kejar mengejar, kita melacak pelaku, bukan. Tapi di level strategis, ketika para penyidik-penyidik kami-kami di lapangan sudah melakukan penangkapan, nah presiden mengatur di atasnya. Jangan sampai nih koruptor-koruptor ini itu bisa lepas setelah ditangkap, setelah ditahan, setelah melewati proses penyidikan, penuntutan, tiba-tiba di ujung dia bisa lepas dengan cara quote and quote melakukan penyelundupan hukum, seolah-olah melakukan tindakan-tindakan secara prosedural sudah memenuhi apa yang disyaratkan oleh hukum, berkelakuan baik dan lain-lain, tapi pada intinya dia bisa mengakali bahwa akhirnya dia bisa dibebaskan dan kembali ke kancah politika nasional. Itu, Mas Irfan. Oke, Ya, eh, terlepas dari itu semua ya Mas, apakah mungkin Mas melihat ada mungkin skandal begitu dalam putusan Setnov ini oleh MA? Kan mengingat track record Hakim MA ini yang sudah tidak asing dengan mafia kasus gitu. iya. Sayangnya hal seperti itu kan harus dibuktikan dan ini yang kita juga tidak bisa kemudian hakim memiliki hak untuk melakukan pertimbangannya juga ya. Jadi tidak boleh selaku penegak hukum pastinya harus menjalankan hukum dan tunduk pada putusan hakim. Nah, ini yang kita masyarakat diposisikan pada posisi yang
seperti buah si malakama gitu loh, tunduk kepada keputusan hakim. Rasa keadilan kita masyarakat tersakiti, tidak tunduk, tidak boleh karena itu melanggar hukum, karena hukum mengatakan seperti itu. Pengadilan itu pada ujungnya adalah putusan hakim yang harus kita patuhi. Nah ini Mas Irfan, situasi-situasi kondisi seperti ini sebenarnya bisa diatur melalui regulasi, misalnya peraturan Mahkamah Agung, ada PP, ada Kepres, ada undang-undang gitu ya yang mengatur, misalnya dilarang melakukan tahanan korupsi adalah tahanan kejahatan luar biasa, tidak boleh diberikan PB, tidak boleh diajukan. Justru malah kemarin misalnya Pak Prabowo sendiri yang memberikan menganugerahkan amnesti pada koruptor. Ini yang Iya, membuat situasi semakin jadi rumit. iya. Bagaimana sebenarnya peta pemberantasan korupsi di Indonesia ini? Jadi kita juga semakin bertanya-tanya sebenarnya mau dibawa ke arah mana jalannya pemberantasan korupsi di Indonesia ini, gitu, Mas Irfan. Mungkin sebagai pihak yang pernah terlibat langsung begitu dalam penegakan hukum gitu di Ya, Indonesia, khususnya dalam kasus ini, kasus korupsi begitu. ya, Mas Bagaimana Irfan. melihat penegakan hukum di Indonesia saat ini, dan mungkin ada pesan dari Mas kepada pemerintah, kepada aparat penegak hukum, dan mungkin ke masyarakat. Ya, saya pikir efek jerah ini tidak tidak boleh dihilangkan, Mas Irfan. Itu yang paling penting. Seperti kayak misalnya kita bercontoh di luar negeri atau di Cina misalnya ada disiapkan eh, apa peti jenazah dan lain-lain ya, ya itu adalah pesan dari pemerintah kepada calon para pelaku tindak pidana kejahatan korupsi itu bahwa jangan jangan coba-coba untuk melakukan korupsi. Nah, ketika kemudian efek deterrence ini, efek jerah ini kemudian dihilangkan, rasa takut itu jadi hilang, ini maka masa depan Indonesia akan sangat gelap sekali terkait dengan pemberantasan korupsi. Dan jangan harap kalau 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 pemerintah berharap akan ada pembangunan, akan ada kesejahteraan, akan ada eh, kesejahteraan masyarakat yang merata dan lain-lain, itu hanya omong kosong ketika kemudian tindak pidana korupsi merajalela, karena nggak mungkin bisa apapun program pemerintah pasti akan gagal ketika dikorupsi, pasti. Iya. Gitu loh. Oke, terima kasih Mas Praswat atas Oke, Mas waktunya Irfan, 30 menit siap ini. Mudah-mudahan siap menjadi pencerahan kepada masyarakat dan ya menjadi semangat juga untuk teman-teman penyidik lainnya. ya Dan tentunya kita berharap ke depan penegakan hukum di Indonesia terkait dengan pemberantasan korupsi ini lebih tajam begitu ya Mas ya. ya Mas Oke, Irfan, terima kasih makasih teman-teman makasih milenials Mas and Gen Irfan Z ya. atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.